Betul. Di balik alamnya yang indah, Priyana memberi esensi semangat juang yang mendalam bagi para pengusahanya. Inilah esensi semangat brand lokal Tatar Priyana. Merdeka, brand lokal kudu vokal. Nah gitu, kan anak branding kita ya. Anak branding kan narasinya harus bagus. Jadi kalau Selamat datang. udah sekali doang, buset lah. Udah doang, udah, please. Oke, teman-teman, senang sekali saya bisa berada di sini di siang hari ini di Kabupaten Buleleng. Saya baru pertama kali menginjakan kaki di sini dan saya bahagia ya karena ternyata Bali nggak sepanas yang saya kenal. Di sini agak bersahabat ya. Biasanya datang saya udah banjir keringet karena daerah pesisir pantai ini agak tinggi ya. Jalanannya juga seru kayak di Nagreg ya kalau perjalanan saya. Udah pernah ke Jawa belum? Udah ya, oke. Berarti job saya agak sedikit internal ya, nggak apa-apa ya. Cuma kita doang yang tahu ya. Oke, siang hari ini saya akan membagikan pengalaman saya. Saya bukan bermaksud untuk menggurui karena kita sama-sama sedang dalam proses untuk scale up. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman untuk mengembangkan brand dari punyanya teman-teman. Oke, yang ingin saya bagikan di siang hari ini adalah polemik dari setiap para pemilik brand, yaitu bagaimana caranya kita merdeka perang harga. Siapa di sini yang masih terjebak di arena perang harga? Silakan pulang. Oh, si ibu baru segini. Ya elah, gak jadi. Siapa di sini masih terjebak di arena perang harga? Nggak ngaku. Saya ketemu pengusaha atau ketemu siapa ini? Jangan-jangan salah audiens salah. Siapa di sini yang punya brand? Siapa yang punya produk deh? Oke. Siapa di sini yang bisnisnya jasa? Oke. Siapa di sini yang punya brand? Itu sama aja produk, ya itu kan brand. Balik ah, Bu, saya pulang. Oke. Kita twisting dulu ya, kita ganti dulu mindsetnya. Jangan ngomongin produk, jangan ngomongin jasa, karena itu cuma komoditi. Yang akan dibedakan cuma fiturnya aja. Siapa yang punya fitur ini dan siapa yang punya fitur itu. Siapa yang bahannya lebih bagus, siapa yang pelayanan lebih bagus, ya seterusnya begitu. Maka ketika mindsetnya ada di situ, selamat datang di arena perang harga. Karena yang membedakan ya cuma produknya. Dibanding-bandingin tuh. Dia juga dari tenun, dia juga dari katun, tapi kenapa lebih murah ya? Ya udah, akhirnya kita turunin harga tuh. Biar apa? Biar kita dapat memenangkan persaingan pasar. Tapi tahu nggak, yang nggak bisa digantikan adalah persepsi. Saya ngomongin yang gampang deh. Siapa di sini yang pakai jam tangan? 1, 2, 3, 4. Oke. Saya juga pakai jam tangan. Bedanya sama punya teman-teman apa? Sama-sama menunjukkan waktu, bener nggak? Kita sama-sama punya penunjuk waktu. Yang beda, punya saya kelihatan lebih canggih karena pakainya Apple. Punya teman-teman lebih sporty karena pakainya Huawei misalkan. Tapi ada datang pakai Rolex, saya lebih tajir daripada ente punya deh. Jam tangan gua seharga rumah lu katanya gitu. Yang membedakan cuma persepsinya saja. Sama-sama menunjukkan waktu. Baju juga sama-sama dipakai kan. Tugas dia adalah menutupi aurat. Ini auratnya udah mulai kelihatan karena perut udah mulai maju ke depan. Tapi yang membedakan adalah persepsi. Ada mereknya Zara dipakai para sosialita. Ada mereknya Denai dipakai oleh para ibu-ibu yang berkerudung tapi masih gaul. Yang membedakan hanya persepsinya saja. Nah, sekarang bagaimana caranya produk kita bisa mendapatkan persepsi yang tepat di market yang tepat sehingga kita bisa fokus dalam membuat sebuah pembeda dan mampu untuk memberikan penetrasi pasar yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum saya lanjut, saya izin mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Akbar Mujahid. Di sana ada Instagram saya, mau di follow boleh. Mana tahu saya jadi selebgram. Ya nanti kita bagi hasil. Kalau saya ingat ya. Sampai detik ini saya masih konsisten untuk menjawab semua direct message yang masuk ke Instagram saya.
Kenapa saya kasih nomor WhatsApp? Kalau dikasih juga biasanya nggak WhatsApp juga, cuman buat pamer-pamer doang. Ini nih, gua kenal Mas Akbar katanya. Nggak ada WA juga. Di sana saya sering ngomongin tentang entrepreneurship dan juga strategi pemasaran, terutama branding, terutama khusus untuk skala mikro ya. Jadi bagaimana teman-teman di skala mikro bisa melakukan proses branding sejak awal. Karena saya berani berdebat dengan siapapun, branding adalah sesuatu yang murah dan bahkan nggak ada biayanya. Kalau kita benar-benar paham branding itu apa. UKM selalu ngomongin selling, jualan dulu Pak, jualan dulu. Tiga-tiganya itu satu paket, namanya manajemen pemasaran. Jadi kita akan pahami dulu bagaimana sebuah manajemen pemasaran dijalankan oleh sebuah brand. Oke? Keseharian saya sama seperti teman-teman berwirausaha. Saya sebagai founder dan juga masih CEO sampai akhir tahun depan di Lestari Indonesia, sebuah perusahaan konsultan strategi pemasaran untuk skala mikro dan industri kecil. Saya sebagai komisaris di sebuah brand namanya Kai Kabin, sebuah perusahaan inovasi bambu untuk new material dari bambu. Kami ekspor ke Eropa dan juga menjadi supplier dari IKEA. Sekarang lagi mau kerjasama dengan Eiger untuk membangun Eigerland, sebuah hunian dan tempat wisata dari bambu. Saya punya sekolah namanya Saraluna, sekolah kesetaraan untuk anak-anak putus sekolah agar mereka bisa melanjutkan impiannya. Dan saya terafiliasi dengan Indonesia Brand Activist Network, sebuah perkumpulan para pegiat brand lokal yang tersebar di 50 kota, 11 provinsi di seluruh Indonesia, dan saya sebagai direktur program. Kemudian saya terafiliasi juga dengan HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, dan saya sebagai kepala bidang pemasaran di sana. Itu keseharian saya. Sekarang kita mulai dari sesuatu yang paling sederhana untuk bagaimana kita bisa menarasikan sebuah konteks ekonomi kreatif, terutama kerajinan atau kriya. Di sini ada tenun juga bagus-bagus. Tapi bagaimana tenun ini nggak dibandingkan dengan produk tenun lain yang ada di Indonesia? Bagaimana kerajinan kayu kita nggak dibandingkan dengan kerajinan kayu Jepara? Atau bagaimana produk kuliner kita bisa tetap mempunyai ciri khas yang otentik sehingga kita selalu berbeda dan menjadi pilihan bagi konsumen kita. Kita mulai dengan membuat pembeda. Membuat pembeda sama dengan kita membuat brand. Maka saya coba sederhanakan brand itu apa. Brand adalah sebuah kesan atau persepsi yang timbul dari pengalaman konsumen ketika mereka mengkonsumsi produk itu. Di skala UKM gimana? Kalau misalkan saya ambil contoh warung kelontongan dengan Alfamart. Okay. Alfamart dia sebuah minimarket dengan bangunan yang bagus. Ada AC-nya di situ, ada neon box-nya yang besar, produknya yang lengkap, pelayanannya yang ramah, dan kita kalah telak dari Alfamart. Lalu tiba-tiba muncul warung Madura yang kemarin heboh. Dia nggak lebih besar dari Alfamart, nggak lebih lengkap dari Alfamart, nggak seramah Alfamart. Tapi kenapa dia bisa mengganggu keberadaan Alfamart? Karena dia berbeda. Apa yang disajikan? Warung Madura bilang, saya hadir 24 jam. Maka Alfamart gelagapan. Kenapa? Market setelah malam hingga dini hari miliknya warung Madura. Bisa tuh orang kecil menyaingi Alfamart. Kenapa? Karena dia tahu pembedanya apa. Atau saya kasih contoh lain deh. Di tempat saya ada warung Mangkujang namanya. Keluar dari kompleks saya itu ada Alfamart, banyak banget, Indomaret juga ada. Kenapa saya nggak pilih warung Alfamart? Kenapa saya pilih warung Mangkujang? Karena dia punya pembeda. Apa pembedanya? Bisa dibayar bulan depan. Jadi pilihan kan? Maka menentukan sebuah pilihan ketika kita melakukan keputusan membeli itu irasional. Keputusannya emosional. Apakah saya bisa diutangi? Apakah? Atau contoh gini deh, siapa di sini yang jual baju? Siapa yang pernah pakai baju? Fashion? Ya ada. Kerip lah ya. Nah, Mbak, Mbak jual fashion ya. Terus Mbak tawarin ke saya, Mas Akbar, beli dong baju saya. Oke. Bukan karena bagus, ya karena kenal aja. Irasional tuh keputusannya. Ditanya bagus, oh, bagus banget. Kenapa? Karena takut kalau lebaran nggak salaman ntar. Jadi saya bilang bagus aja. Tapi keputusan pembelian itu dominasinya emosional. Contoh lain deh. Mama pergi ke swalayan,
lalu lihat sebuah bantal di sana. Bantal di rumah banyak banget. Tiba-tiba dia pulang bawa bantal warna ungu. Kenapa? Warna ungunya cakep banget. Ini jarang loh ada warna ungu kayak gini. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu mau warna ungu, sini pipimu saya tampar, warnanya pasti ungu sudah. Jadi keputusan membeli irasional atau emosional. Pertanyaannya, bagaimana persepsi itu muncul supaya kita memiliki sebuah pesan yang emosional, nggak cuma ngomongin produk, kualitas, fitur produk, material, dan lain sebagainya. Kita buat sebuah ilustrasi sederhana. Kalau brand adalah kesan, maka kembali, branding adalah pesan. Oke? Kita sepakati dulu ya. Kalau brand adalah kesan, maka branding adalah pesan. Kenapa pesan? Karena ada ing-nya tuh, kata kerja. Jadi kamu gimana bisa branding kalau kamu nggak punya brand? Aneh ya? Paham nggak sampai situ? Ente mau ngomongin branding, bingung Pak? Ya pasti bingung karena Anda nggak punya brand. Jadi bikin brandnya dulu, masih bisa ke branding gitu loh logikanya. Oke? Sekarang kalau brand adalah kesan, lalu kesan yang ingin kita ciptakan adalah lucu, maka pesan apa yang mesti kita kirim setiap hari ke konsumen? Itu? Kalau kita pengen punya kesan yang lucu, maka kita mesti ngapain supaya dapat kesan yang lucu? Apa? Betul, ngelawak. Gampang kan? Kenapa? Karena kita tahu tujuan dari brand kita apa. Nah, kalau kalian punya sebuah produk tapi nggak punya brandnya apa, brand itu bukan nama, bukan logo, bukan, tapi kesan yang mau kita ciptakan, ini namanya brand. Kalau saya pengen terkesan lucu, maka brand ini jadi gampang. Ngapain? Yang ngelawak aja tiap hari. Kalau kita ngelawak tiap hari, maka ketemu orang, tahu nggak si Akbar itu loh yang lucu itu loh, kan itu. Di UKM rata-rata begini. Kalau misalkan dia pengen punya kesan yang lucu, maka yang dilakukan adalah dia ngaku-ngaku lucu. Dia ngomong sama semua orang bahwa saya lucu ya. Lalu kesan yang ditimbulkan bukan jadi lucu, tapi kamu ngaku-ngaku lucu. Saya ganti deh kata lucunya dengan sehat. Kalau kamu punya makanan sehat, maka brandingnya itu sehat. Yang dilakukan UKM adalah ngomong sama semua orang bahwa saya makanan sehat. Maka konsumen ngakunya, melihatnya punya kesan, kamu ngaku-ngaku sehat. Kalau saya punya produk makanan sehat, oke, maka kesannya pengen sehat, maka brandingnya seperti apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pengen terkesan sehat, pesan apa yang harus saya kirim? Itu tidur semua apa itu? Olahraga, pola hidup sehat, pola makan sehat, betul? Ente tinggal ngomong tiap hari di media sosial, saya olahraga begini, saya pola hidup saya seperti ini, lalu makanan saya seperti ini. Ketika Anda jual roti, roti Anda pasti persepsinya sehat tuh. Ngerti ya? Gampang kan? Lah, ente gak punya ininya. Ini produk nih. Jadi mau nge-branding jadi susah. Masalahnya, selling ada di posisi terakhir guys. Ini saya jelasin alurnya. Kalau kita punya kesan yang lucu, oke, ya, lalu kita kirim pesannya dengan melawak setiap hari, oke, ini namanya brand dan branding. Di mana kita letakkan lawakan kita, bikin poster di medsos, iklan, bikin event, itu namanya marketing. Oke? Kalau ada orang yang percaya dengan pesan yang Anda kirim melalui alat pengiriman pesan, maka muncul selling. Anda susah jualan, pantes, karena nggak pernah pakai alat kirim pesan dan nggak pernah ngirim pesan dan nggak tahu pesan apa yang mau Anda kirim. Paham sampai situ? Pulang yuk. Gitu ya? Ini manajemen pemasaran namanya. Atau kita ganti deh manajemen pemasaran dengan kata yang lebih sederhana. Apa? Manajemen penasaran.
Gimana caranya kita membuat penasaran konsumen kita setiap hari terhadap produk yang kita tawarkan? Kalau rasa penasarannya habis, maka dia nggak akan pernah ngomong lagi sama ente. Kenapa? Karena udah tahu segalanya. Kita ambil ilustrasi yang gampang. Siapa di sini yang sudah pernah menikah? Sudah pernah. Siapa di sini yang sudah menikah? Oke, 1, 2, 3. Ibu-ibu ngacung semua ya. Laki-laki tangannya di bawah semua loh dari tadi saya lihat. Takut dia ketahuan ya. Siapa di sini yang punya pacar? Jomblo semua? Kasian deh lu. Oke, nih yang jomblo-jomblo sebelah sini masih muda-muda ya. Ini kayaknya jomblo-jomblo mania nih. Nih saya kasih tahu cara berpacaran, oke? Nih sebelah sini senior, Anda ikutin yang sebelah sini ya, biar cepat dapat pacar nih. Oke, saya ngomong tentang sebelah sini dah. Sebelah sana dengerin saya. Oke, kalau kita lagi pacaran, ini kita ngomongin branding, marketing, selling ya dalam konteks yang lebih sederhana. Zaman kita mau pacaran, pasti kita PDKT dulu, benar nggak? Kalau kita mau PDKT, si Teteh cakep banget, kan gitu. Naksir nih, naksir. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cari tahu namanya siapa, nah, temennya siapa, bapaknya galak apa enggak, tajir enggak ya, hobinya apa, film kesukaannya apa, warna favoritnya apa, gak ada kerjaan banget loh. Bener gak? Zaman dulu pasti kita mencari informasi itu. Supaya apa? Supaya kalau ketemu pujaan hati, saya dianggap orang yang paling mengerti dia. Kan begitu. Padahal kalau dia udah ngambek di mobil tuh, turunin aku sekarang. Lalu laki-laki mendadak pego tuh, ini gimana ini gue turun bagaimana? Ya, proses mencari informasi itu yang jadi bahan kita untuk membuat branding, mengirimkan pesan. Kalau dia adalah anak yang gaul, berdasarkan informasi yang kita kolek tadi, hobinya adalah main biliar misalkan, kerjanya nongkrong di diskotik, misalkan itu loh ya, misal loh ya. Terus bapaknya ternyata Satpol PP misalkan. Maka kita menemukan informasi, lalu kita putuskan, oh dia adalah anak yang gaul. Maka kalau kita pengen punya kesan yang gaul, maka kita harus terlihat gaul. Bajunya, cara ngomongnya, wawasan terhadap sesuatu yang up to date. Lalu kita kirimkan melalui apa? Pesan singkat misalkan di sini, WhatsApp. Terus di IG kita ngomongin hal-hal yang menyinggung dia, nyindir-nyindir gitu tapi gaul banget. Atau misalkan lewat temennya, ikutan komunitas yang dia ikutin dan seterusnya. Maka berjalan dengan seiringnya waktu, dia jatuh cinta sama saya. Kenapa? Karena saya dianggap orang yang paling dia banget. Yang kita lakukan ke konsumen juga sama guys. Masalahnya di UKM kadang males untuk kepoin konsumennya. Mindsetnya ego center, bukan customer center. Saya bikin produk, wah ini bagus nih menurut saya. Bukan menurut lu. Lu tanya sama yang beli, pengennya gimana? Nah, akomodir. Jadi dengerin konsumen. Cari info tentang konsumen. Kalau punya followers, ada yang follow balik. Lu siapa? Artis? Follow balik. Bilang terima kasih. Lalu lihat profilnya. Oh, ibu-ibu tinggal di kota, umur sekian, punya mobil, anak 2, senggangnya. Nah, bikin data kecil. Sehingga kita tahu kebiasaannya dia, kebiasaannya mereka. Kenapa? Tanpa kebiasaan itu, kita nggak akan pernah bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pasti bikin produk yang sesuai dengan harapan yang saya bikin. Maka UKM selalu mengeluh. Apa alasannya? Modal. Padahal modal nggak melulu duit. Database konsumen itu juga modal kamu. Ini kebiasaan UKM. Pak, mau usaha. Terus apa masalahnya? Nggak punya modal. Oke? Gue kasih modal nih 1 miliar. Dia bingung, usaha apa ya Pak? Gue gampar juga loh. Tentukan tujuannya. Buat kita bisa menjadi sesuatu yang lebih berbeda. Jadi branding adalah seni menciptakan persepsi. Kenapa harus persepsi? Karena persepsi nggak bisa dibeli. Persepsi itu diciptakan dari pengalaman konsumen bertemu dengan kita, produk kita. Saya contohkan lagi yang lebih sederhana deh. Pernah masa SMA pernah nggak?
reuni SMA nggak? Jangan nggak pernah diajak, kasihan banget. Kalau kita ingat pas SMA, ini saya kasih kata kunci deh. Kata kunci adalah yang paling. Kalau saya sebut yang paling ini, maka akan muncul nama, wajah, cara berpakaiannya, cara bicaranya, dan bahkan memori kita tentang orang itu. Oke? Kita panggil dia sebuah brand yang paling sangat sederhana di masa SMA kita. Siapa yang paling pintar? Ada namanya nggak? Wajahnya kebayang nggak? Kelakuannya kebayang? Siapa yang paling blow on? Aku. Siapa yang paling cantik? Aku. Semua aja loh. Siapa yang paling sering bolos? Siapa yang paling sering tidur di kelas? Si yang paling ini gampang untuk di-recall memorinya dari benak kita. Yang biasa aja, yang cuma datang pulang, kalau kenalan, kalau reuni dia kenalan panjang lebar. Saya Akbar anak IPS 3 yang ini. Padahal temannya belum tentu ingat juga. Ya oke lah. Gitu ya. Maka Anda harus menjadi yang paling dulu. Kamu mau menjadi yang paling apa? Itu cara sederhana kita memahami brand. Untuk mendapatkan sebuah persepsi. Ini bedanya marketing, selling, dan branding. Selling, saya akan ngomong, kamu harus beli tenun dari saya karena saya adalah pembuat tenun terbaik. Itu sales namanya. Marketing, saya akan bikin billboard gede-gede itu di semua jalan di Singaraja ini. Lalu saya bilang, saya adalah pembuat tenun yang baik. Dibalat dalam billboard saya. Branding, harus konsumen kamu yang ngomong. Saya mau bikin tenun di Anda karena saya tahu dan percaya kalau Anda pembuat tenun terbaik. Branding harus keluar dari mulut konsumen, bukan dari mulut Anda. Kalau masih keluar dari mulut Anda, namanya sales and marketing. Branding adalah pengakuan dari orang lain terhadap apa yang menjadi kapabilitas Anda berdasarkan pengalaman mereka terhadap Anda. Apa tahapannya? Saya sederhanakan, namanya kerap cinta. Kenal, rasa, paham, dan jatuh cinta. Jadi tugas sebuah brand adalah membuat konsumennya jatuh cinta terhadap produk atau jasa yang dia tawarkan. Oke, kita mulai dari tahap yang paling sederhana, namanya kenal. Berarti kalau Anda punya produk, atau Anda punya jasa, atau Anda punya brand secara sederhana, saya tanamin mindsetnya dulu, jangan ngomong Anda UMKM, oke? Mulai sekarang, jangan pernah bilang Anda UMKM. Bilang aja, brand owner. Karena semua brand dimulai dari kecil. Anda sedang ada di fase kecil aja. Tapi mindsetnya jangan kerdil. Mindsetnya pemilik brand aja, pengusaha aja. Konsumen Anda nggak pernah mau tahu juga karyawannya Anda satu, utangnya dapat modal dari kur, atau Anda lagi kesulitan bayar gaji. I don't care, kata konsumen. Jadi ngapain you ngaku UKM? Bilang aja pengusaha, bilang aja brand owner. Maka usaha Anda, brand Anda harus memulai tahap pertama apa? Dikenal. Ngomong sama semua orang bahwa Anda istimewa. Sehingga konsumen bilang, saya tahu kamu loh. Dari mana mereka tahu kamu? Punya nama yang jelas. Okay? Ini nama UKM yang paling sering saya temui dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak namanya dia, nama gabungan dia sama suaminya, nama gabungan ketiga anaknya. Kita mau bikin brand apa mau pancak kaki keluarga nih? Pak, ini filosofis, bodoh amat. Kalau tidak mendekatkan nama kita dengan konsumen, sulit guys. Nama itu adalah kata kunci pertama yang membuat persepsi mudah diingat. Yang kreatif gitu loh. Masalahnya, yang namanya nenden itu bukan Anda satu-satunya. Begitu Anda daftarin Haki, ditolak. Ya iyalah, nenden itu banyak se-Indonesia. Coba cari nama yang unik, yang sesuai dengan nilai yang Anda usung, market yang Anda tuju, dan produk yang Anda bikin. Ada identitas, bikin logo, bikin warna yang jelas, kemasan yang jelas, cara promosiin, dan saluran distribusi. Kebanyakan UKM gak mau ribet, konsinyasi itu. Titip, jual, tapi nggak pernah dikoordinir tuh. Berapa ya batas minimum saya nitip di sini? Berapa traffic transaksi yang bisa saya putuskan kalau di sini nggak laku saya cabut aja tuh. UKM nggak mau ribet, titip, habis itu nonton drakor di rumah, santai ya bro. Begitu aja siklusnya. Begitu saya tanya,
Berapa besar growth dari saluran distribusi channel konsinyasi ini? Gak bisa jawab. Kenapa? Gak pernah menulis. Kelemahan UMKM itu gak pernah menulis. Padahal yang paling mahal dari sebuah bisnis adalah pencatatan. Anda mau bisa diaudit gimana kalau gak pernah nulis? Apa yang mau diaudit? Dongeng. Kalau Anda konsultasi sama saya bawa dongeng, saya suruh pulang. Bawa data penjualannya mana? Ada saluran konsinyasi Anda, berapa banyak Anda titip? Berapa banyak eskalasi produksi Anda? Itu tulis guys. Mulai dari sekarang, mumpung perusahaannya kecil. Kalau udah gede, susah. You mesti bayar konsultan dan mahal. Mulai dari sekarang, tulis. Memori kita tuh low. Oke? Gak usah sok pinter, low memorinya. Biar ingat, tulis. Kalau sudah merasa dikenal, kita mesti dikenal dulu. Kalau sudah merasa dikenal, maka tahap kedua Anda naik grade-nya, yaitu apa? Keberadaan kita dirasakan. Maka tahapnya rasa. Keberadaan kamu sudah dirasakan oleh konsumen. Mereka bilang, saya mengikuti kamu loh, kata konsumen. Lalu, apa cirinya? Anda punya cerita. Anda di media sosial nggak lagi ngomongin tentang produk, tapi Anda bercerita. Tadi Pak Kepala Dinas menceritakan Buleleng banyak banget itu historinya. Kenapa nggak you tempelin di dalam produk yang dijual? Apa you nggak tahu? You datang sama Kepala Dinas, Pak ceritain tentang tempat saya. Lu tempelin tuh dalam produknya, sehingga produknya ngomong sebagai sesuatu yang berasal dari Buleleng dengan narasi yang sangat kuat tuh. Dia ngomongin kualitas, fitur, bosan kali, ada yang lebih bagus dari you punya. Tapi narasi Buleleng itu otentik, nggak ada di tempat saya. Bahasanya saja otentik. Bahkan dengan selatan aja, Pak Kepala Dinas bilang tuh bahwa di sini lebih dinamis. Angkat itu, masukkan tuh dalam produknya, sehingga Anda punya cerita, Anda punya inisiatif. Oh, di Buleleng banyak perempuan-perempuan yang bisa kita berdayakan. Masukkan itu dalam cerita, sehingga punya narasi, produknya ngomong. Lalu Anda diajak sebuah proyek oleh pemerintah, misalkan, atau swasta, kolaborasi, atau sudah mendapat penghargaan dari Kemenparekraf misalkan, atau dari dinas terkait, atau sudah mulai diliput oleh media. Berarti keberadaan Anda sudah dirasakan, Anda sudah ada di level rasa. Setelah level keberadaan Anda sudah dirasakan, maka konsumen paham tentang apa yang kamu lakukan, bukan tentang apa yang kamu jual. Konsumen kamu akan bilang, saya rasa kamu keren. Maka disitulah waktunya kamu bikin komunitas. Setiap brand pasti punya komunitas. Perhatikan, Pak jangan ngomongin brand besar dong, Anda pikirannya terlalu kecil. Brand besar itu udah terbukti berhasil, ikuti yang udah berhasil. Jangan tiba-tiba dikasih contoh begitu terus kita minder, Pak kan saya UKM. Nah itu mindset tuh. Gimana kita mau besar kalau mindsetnya kecil terus? Belajar dari brand besar. Kenapa dia bisa besar? Karena A, B, C, D, F, G, H, tiru. Gak usah modifikasi, tiru aja. Konsistensi. Kenapa? Karena mereka paham kalau kamu itu nggak cuma jualan produk, tapi memperjuangkan sesuatu. Itu levelnya paham. Dan di sini butuh inovasi. Jadi jangan pernah melakukan inovasi ketika Anda sedang tahap perkenalan. Konsisten aja satu doang. Ciri khas UKM punya varian produk yang banyak, punya lini produk yang banyak. Pantesan begitu ditanya kehabisan modal terus. Kenapa? Gagal fokus. Fokus aja. Coca-Cola dari dulu begitu. Chiki Balls dari dulu begitu. Kenapa Anda punya banyak varian? Indomie aja bikin varian. Setelah Indomie rebus dan Indomie gorengnya belasan tahun lalu. Kok dia bikin varian yang lain? Kenapa kita di awal terlalu banyak inovasi? Dalih-dalih pengen mendapat keuntungan, Anda jadi buntung. Kenapa? Karena Anda tidak pernah menghitung cost-nya berapa tuh. Coba hitung dengan baik, belajar. Bagaimana manajemen keuangan dasar, hitung HPP yang banyak, hitung HPP yang benar, target penjualan yang benar, break even point-nya berapa lama. Gak pernah ada tuh di UKM, jalan-jalan aja gitu. Padahal prinsip sederhana untuk mengembangkan sebuah brand itu sederhana, plan, do, check, rencanakan, lakukan, evaluasi. UKM enggak, do. Lakukan, terus saja lakukan, ayo lakukan, semangat terus, semangat. Begitu tanya, udah nyampe mana? Udah nyampe mana ya? UKM begitu. Jalan aja terus. Mau kemana? Nggak tahu, ini jalan aja terus. Sama kayak kita keluar rumah, ya.
buka pintu, terus tetangga nanya, "Mas mau kemana?" Bagusnya kemana ya saya? Nih, kesurupan lumba-lumba nih kayaknya. Oke? Jadi konsumen harus paham kalau ada yang Anda perjuangkan selain produk atau profit. Yang terakhir, buat mereka jatuh cinta. Karena Anda punya gerakan. Ini cara mudah untuk mengukur seberapa cinta konsumen Anda sama brand Anda. Kalau Anda di media sosial bilang, oke, bikin sebuah gerakan atau movement. Misalnya, setiap hari Jumat kita akan melakukan Jumat berkah. Kita sisihkan uang kita sebesar 10% dari penjualan, maka kita akan donasikan ke panti asuhan ini. Siapa yang mau ikut? Kalau banyak yang transfer, berarti brand Anda sudah dicintai. Kalau Anda mendapat cibiran, berarti Anda omong kosong, itu namanya. Di kita ngomong masih dianggap doang, padahal ngomong bisa menggerakkan orang. Itu kelemahan kita tuh, gak pandai komunikasi. Sebagus apapun yang punya produk, kalau you gak pernah komunikasikan dengan baik, mispersepsi namanya. Pengennya apa, tapi pemilihan diksinya salah, akhirnya persepsi orang jadi B. Maksud saya bukan gitu, belajar ngomong makanya. Gimana mau ngomong, you suruh ke depannya takut. Gimana you suruh presentasi depan investor, you bikin pitch deck aja gak bisa. Jadi, kalau Anda mencintai dengan apa yang Anda lakukan, energi ini akan terpancar sehingga Anda dicintai oleh konsumen Anda. Prinsip sederhananya begitu. So pahami dulu diri Anda, selesai dulu dengan diri sendiri, selesai dulu dengan produk Anda, selesai dulu dengan market Anda. Pasti Anda akan bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Poin sederhana dari membangun brand ini cuma dua, oke? Ini kesimpulan dari membangun brand ini cuma dua. Satu, tahu positioning kamu, tahu yang membedakan kamu dengan pasar, atau tahu kamu itu spesialisnya apa. Mau itu fast respon, mau itu ramah, mau itu bisa diutangin. Tempelin sama kategori produk kamu yang lagi dijual. Oke? Misalkan keripik pisang pedas yang bisa diutang 3 kali. Nah itu positioning namanya. Gitu aja ya, kalau ngomongnya gak seberapa berat guys. Ya, cari pembedanya dulu. Atau Pak gak punya yang lain selain ramah, ya udah, tukang kaos kaki paling ramah, selesai. Itu positioning namanya. Maka Anda bisa mengalahkan kompetitor yang gede. Kenapa? Karena Anda tahu bedanya saya dengan kompetitor apa. Itu penting. Yang kedua, kemampuan terbaik saya untuk siapa yang bisa diutang. Misalnya tadi keripik yang bisa diutang, cari siapa yang butuh utangan keripik. Oh, ibu-ibu yang kerjanya sebagai petani. Aha, datang ibu-ibu, ibu mau keripik? Mau, tapi nggak punya duit, diutang 3 kali, mau nggak? Oke. Kelemahan UKM selalu nggak tahu marketnya siapa, menganggap semua orang adalah pembelinya. Pantesan lu modalnya habis mulu, karena jualannya nggak fokus, nggak tahu mau menjual pada siapa. Masalah lagi tuh. Jadi gimana mau membangun narasi kalau pembeda kita aja nggak tahu, market kita siapa aja nggak tahu. Maka ketika Anda bercerita tentang Buleleng, tapi ditujukan sama para petani yang ada di Tasik, para petani cuma melongo, apa tuh? Tapi ngomong sama turis gitu kan, sama orang-orang tajir, sama orang-orang yang peduli tentang sebuah nilai dan budaya. Ngomong sama mereka, mereka akan datang membeli produk Anda. Capek ya? Udahan kali. Kan terlalu semangat deh. Aku berlebihan kayaknya ya. Berlebihan ya? Maaf ya, aku pulang aja ya. Oke. Maka pembeda kita tadi ya, dan market kita tadi akan menjadi bahan baku utama untuk kita membuat komunikasi digital. Kenapa harus digital? Indonesia berada di urutan ke-16 dengan rata-rata durasi mengakses internet 7 jam 20 menit per hari. Mungkin lebih bagi generasi Anda. Hei, kaum Gen Z. Nih internet mulu nih. Mereka lebih senang kehilangan dompet daripada kehilangan internet. Kalau kehilangan internet, langsung jadi zombie. Ganggu, ini ya, ini mana ini? Kenapa harus pakai internet komunikasinya? Ini everyone needs a media. Kamu punya smartphone di tangan kamu. Kenapa kamu kalah smart than your phone?
Sering. Ketawa lo. Aduh, gua lagi sama aku juga kesindir. Tenang aja. Kita lagi nyindir sama-sama nih. Padahal semua informasi ada di situ. Bikin presentasi 1 jam nggak keburu nih. Tome.up bikin 5 menit jadi tuh pakai AI. Bener nggak? Pak, nggak bisa bikin konten, bohong lo. Lu tanya ChatGPT ya, buatkan saya ide konten tentang keripik pedas untuk market para ibu-ibu petani yang bayarnya mau diutangin. Klik. Keluar tuh 30 konten, bikinin copywritingnya dan gambar yang cocok. Ada. Apa lu mau ngapain? Apa lagi alasan lu? Malas aja bilang, bener gak? Kenapa malas? Karena kita gak tahu apa bedanya kita dan siapa market kita. Masalah jadi sederhana. Gak usah lu nyalain, Pak saya tuh gaptek. Salahin aja terus keadaan. Sampai kapan? Padahal pasar kita ada di sini, guys. Urutan ke-16 in around the world. 7 jam 20 menit. Masa elah 1 menit aja konten lu gak ada yang nongol di sono. Pakai, everyone is a media. Cuma lihat TV. Sekarang ambilnya dari mana? Sekarang kalau ada kebakaran, ada nggak orang yang bawa kamera kayak gini-gini, gede-gede? Nggak ada, semua pakai handphone. Di-upload di media sosial. Lalu TV mengambil source by Instagramnya siapa, YouTube-nya siapa, benar? Kenapa? Karena kita semua media. Kita media untuk 100 followers kita, nggak apa-apa baru 100 juga. Tapi ada 100 orang yang percaya sama nilai Anda, tuh pertahankan tuh. Jangan cuma update status alay. Aku lagi update ya. Lu siapa artis? Siapa lo? Sampai guys, udah kali ya. Ini digital marketing channels yang paling efektif untuk B2B ataupun B2C, business to business ataupun business to customer. Sosial media jelas, mau Facebook, mau TikTok, mau Instagram, mereka punya karakter masing-masing. Mau YouTube, lalu mau sosial media ads, pasang iklan. Organik boleh sih, tapi lama. Kalau mau cepat pasang iklan. Instagram, TikTok, Facebook, Shopee itu juga berbisnis guys. Maka berbisnislah dengan mereka. Come on, fair enough. Bayar 100.000, 200.000, bertahap aja. Semakin Anda tahu pembeda Anda dan semakin Anda tahu market Anda, maka pasang iklan nggak akan boncos kok. Seriously. Lalu ada paid search marketing, content marketing, influencer marketing, dan lalala ye. Lo baca sendiri aja. Oke, kita masuk ke digital marketing. Kenapa digital marketingnya pakai alat digital? Yang lain bukan jadi nggak penting ya. Tapi alat digital kebetulan sekarang yang paling efektif dan produktif. Apa itu digital marketing? Segala bentuk upaya pemasaran yang dilakukan melalui saluran digital. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Harus punya kesan yang jelas dulu, pesannya harus jelas, lalu disampaikan di alat pemasaran yang jelas, namanya marketing. Nah, tinggal kita ganti alatnya, nggak cuma event, nggak cuma poster, tapi kita fokus di digital. Supaya apa? Supaya banyak orang yang lebih tahu. Kalau ada banyak orang yang lebih tahu, maka ada banyak orang yang tertarik. Kalau banyak orang yang tertarik, akan ada banyak orang yang tanya-tanya dan akan banyak orang yang membeli. Namanya AIDA, Awareness, Interest, Desire, and Action. Dan ada 10% rules, rumusnya 10%. Kalau Anda punya jangkauan terhadap 10.000 orang, ada 10.000 orang yang tahu tentang keberadaan Anda, maka konversi 10%-nya, ada 1.000 orang yang akan tertarik dengan penawaran kamu, akan ada 100 orang yang tanya-tanya, dan akan ada 10 orang yang beli. 10.000 orang yang tahu tuh. Anda selama ini kemana aja? Di goa, di dapur, tuh hidung udah hitam tuh sama kompor. Keluar, komunikasi, ngomong sama dunia bahwa kamu ada dan kamu istimewa. Apa manfaatnya? Membantu menjangkau target audience. Karena dengan digital itu sebarannya lebih banyak. Mungkin orang-orang di luar Buleleng juga bisa tahu. Bahkan di ujung dunia sana, di kutub Antartika, kalau dia ada sinyal, dia bisa lihat tuh konten Anda. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan bisnis, mempermudah evaluasi strategi. Kenapa? Karena ada insight-nya, ada angka-angkanya di situ yang bisa kita baca untuk mengambil keputusan strategi pemasaran berikutnya. Yang keempat, mengurangi biaya pemasaran. 750.000 kalau pasang iklan di media sosial mungkin itu bisa sebulan. Tapi 750.000 you cetak poster itu cuma buat untuk 1.000 lembar dan harus you bagiin sendiri pakai ongkos dan keringat. Yang kelima, lebih mudah untuk membangun citra.
bisnis yang kita punya. Apa kata kuncinya? Membangun customer journey. Kita mesti tahu dulu pengalaman konsumen atau membangun pengalaman konsumen. Yang pertama, kita harus memahami karakteristik target market. Seperti yang saya bilang tadi tuh, kepoin tuh konsumen kita ya. Kelakuannya seperti apa, senggangnya seperti apa yang dia butuhkan. Gimana cara riset sederhana? Kalau pakai Instagram bikin polling tuh. Saya mau bikin kemasan baru, atau saya mau keluarin varian baru. Ada A, B, C. Anda mau pilih yang mana? Rata-rata pilih yang B. Ya udah keluarin varian yang B. Itu cara riset sederhana. Manfaatin tuh akses digital. Yang kedua, kalau udah memahami karakteristik target market, membuat konten yang tepat sasaran. Supaya apa? Supaya target market menyukai konten yang kita keluarkan. Dan yang terakhir, harapannya adalah target mau membeli produk yang kita tawarkan. Mindsetnya, ubah strategi, target market oriented atau customer centric. Jadi semua kacamatanya dari customer, bukan dari saya. Strategi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan audiens melalui produk atau jasa yang ditawarkan juga berfokus pada pengalaman terbaik yang dialami target market. Anda harus paham kalau keripik itu dinikmatinya setiap jam berapa, di momen apa, bersama siapa. Semakin Anda paham tentang kebiasaan atau pengalaman konsumen mengkonsumsi produk kita, semakin Anda bisa membuat konten yang relevan. Semakin target Anda merasa klop dengan produk atau brand Anda, maka semakin besar juga awareness yang muncul. Jadi kalau ada orang atau banyak orang yang masih belum aware, itu berarti produk atau jasa yang Anda tawarkan itu belum relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Sehingga cara komunikasi kita juga nggak relevan. Kalau Anda jual produk anak-anak, gaya bahasanya harus anak-anak, tone colornya harus anak-anak, namanya juga harus anak-anak. Produknya harus punya fitur yang bersama dengan anak-anak. Semua itu satu benang merah yang sama. Jangan tiba-tiba komunikasinya kayak emak-emak, nggak nyambung. Anak-anak jadi bingung. Oke? Kenapa kita harus mengubah strategi target market oriented atau jadi customer centric? Yang pertama, menentukan riset termasuk persona audiens dan segmentasi pasar. Riset sederhana, kepoin aja followers kamu, kepoin, lalu bikin data sederhana. Umur berapa, tinggal di mana, geografi, demografi, psikografi, dan behavior. Gak usah saya jelasin, ya, googling. Lalu mengetahui masalah apa yang mereka butuhkan sebetulnya melalui produk atau jasa yang kita tawarkan, dan mengetahui apa yang mereka butuhkan bahkan sukai. Dan yang penting, kamu harus riset kompetitor. Kamu harus tahu kamu berperang dengan siapa. Kayak kadang-kadang kamu memetakan kompetitornya, sehingga dia sering bertarung tapi salah musuh. Gelut di sini, tuh, pada musuhnya di sini. Lah, lu ngapain berantem sama dia, kan musuh lu gua katanya. Pahami kita kompetisi sama siapa. Dari pembeda tadi kita harus tahu kompetitor kita siapa. Oke? Yang terakhir, PDKT. So, coba lempar satu. Konten pertama kalian garansi dari saya jelek. Ya nggak apa-apa. Jeleknya dari mana? Kita lihat, oh responnya begini. Bikin lagi, jelek lagi. Bikin lagi, bagus. Oh tipe ini yang bagus. Narasinya harus begini, coloringnya harus begini. Produknya, fiturnya seperti ini. Terus, tanpa punya trial, kalian nggak akan pernah tahu errornya di mana. Kalian harus pahami ada 4 ini, saya cuma ini 4. Ada inisiator dalam proses pembelian ya. Ada inisiator, ada buyers, ada user, ada influencer, dan ada decision maker. Jadi market itu kebagi menjadi 4. Yang namanya target market adalah bukan yang menggunakan, oke? Tapi yang mengeluarkan uang untuk membeli. Itu namanya target market. Kita mau pahamin 2 aja, target market dan user. Kalau saya jualan popok, siapa target marketnya? Ibu-ibu. Siapa usernya? Baik. Kalau saya jualan kemeja, ini kemeja laki-laki, siapa buyersnya? Siapa usernya? Laki-laki. Siapa buyersnya? Bisa ibu-ibu, bisa laki-laki, benar gak? Maka kalau kita cerdas, coba deh bikin
baju ibu-ibu yang sepasang dengan baju si bapaknya, maka akan ada 2 transaksi di situ. Kenapa? Karena ibu-ibu itu decision maker dari segala hal. Bapak-bapak kan tugasnya nyari duit, ibu-ibu kan tugasnya ngabisin duit. Maka semakin Anda bisa memahami perempuan, hei laki-laki yang berjualan, dengerin saya. Semakin Anda bisa memahami perempuan, semakin Anda mudah untuk melakukan penetrasi pemasaran. Karena sekompleks-kompleksnya pemikiran adalah pemikiran ya orang yang kompleks. Gue disangka rasis lagi. Sedikit lagi ya. Lalu mulailah bangun profilnya. Bikin website, Google My Business, bikin akun di media sosial dan marketplace. Lalu aktivasi, jangan bikin akun doang, tapi ngonten di situ. Kalau punya website, Pak saya punya website, bangun SEO-nya. Bikin campaign-nya, pasang iklannya, diaktifasi. Jadi profil tanpa ada aktivasi, omong kosong. Ini media digitalnya, teman-teman bisa pakai ini. Ini pengelompokannya, slide-nya nanti boleh diambil di panitia, saya kasih gratis buat teman-teman. Jadi dibaca sendiri ya, pengkategoriannya. Makasih, kalau mau tepuk tangan boleh. Nah, yang terakhir, di sini ada algoritma. Saya mau jelasin sedikit aja tentang algoritma. Algoritma itu membaca sesuatu yang 2 ya, spesifik dan konsisten. Oke? Algoritma hanya membaca 2 hal, yang spesifik dan konsisten. Kalau saya ngomongin keripik pedas dengan konten tanpa ada mukanya, voice over, maka teruslah bikin yang seperti itu. Sekali Anda keluar dari situ, Anda nggak dibaca lagi sama algoritma. Sederhananya begitu cara kerja algoritma. Oke? Paham ya? Ini saya lewat. Ini teman-teman baca. Silakan baca. Ini 5 jenis konten. Ada edukatif, ada info, ada atraktif, ada social proof, ada konten about us. Ini bisa dikolaborasikan dalam sekali membuat konten. Ini teknik digital marketing. Anda harus bangun SEO, search engine optimisasi untuk memudahkan dicari. Anda harus bikin media sosial, ngomong di media sosial bukan untuk jualan, tapi build the community. Lalu bikin iklan, kalau mau jualan, klik pay per click. Lalu ada conventional marketing, broadcast message. Terakhir, tips konten harus sesuai dengan tren. Tapi ingat, karakter kita jangan hilang. Mengikuti tren tanpa kehilangan karakter. Sisanya silahkan dibaca. Konten yang menarik sama dengan isinya informasi plus emosi plus interaksi dan relevan. Influencer marketing, UKM jarang ketemu influencer. Ini influencer yang paling gampang. Kalian pakai yang nano influencer aja tuh, 1.000 sampai 15.000, atau micro influencer 10.000 sampai 50.000. Kalau nggak barter produk, ini teman-teman kita isinya. Tapi yang sesuai dengan target market, biarkan dia ngomong, kasih produknya biar dia ngomong. Testimoni bukan karena disuruh, tapi karena experience yang natural datang dari konsumen. Pakai influencer, nano dan mikro. Saran dari saya, free of charge, barter produk aja. Di iklan terakhir, good marketing makes the company. Jika Anda ingin memperlihatkan bahwa Anda terlihat hebat, maka Anda adalah marketing yang baik. Tapi marketing yang hebat, Anda harus bisa membuat konsumen Anda merasa hebat dan pintar. Terima kasih. Akbar Wajid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, itulah tadi pemaparan materi di workshop yang pertama oleh Bapak Akbar Mujahid. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat memunculkan kreasi-kreasi dan juga inovasi menarik bagi seluruh peserta workshop pada siang hari ini. Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan untuk itu kami mengundang 1 orang penanya terlebih dahulu dan langsung saja ditanggapi. Baik, silakan untuk angkat tangan. Dari pojok timur sana sudah ada 1 orang, silakan mohon dibantu mikrofonnya. Berdiri, langsung berdiri. Iya.